Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari seperti biasa kita angkat pujian dan kita sembah Dia. Dan kita mau belajar agar kita dikenan oleh Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan. Sungguh Bapa, kami tidak bisa melupakan segala kebaikan yang telah kami terima dari Engkau. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Amin, amin. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, amin, memulihkan hidupku, amin. Bukan Tuhan yang melihat, Kau bukan Tuhan yang memandang. Benar Tuhan, hati hamba yang selalu Kau cari. Kau selalu mencari hati seorang hamba yang tulus, yang takut akan Engkau, yang taat akan firman-Mu. Ku mau menyembah-Mu sebab Engkau sangat berarti bagiku. Biarlah Tuhan itu berarti buat kita semua. Yang ada padaku, amin, amin. Yesusku, haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kau dapat lupakan, sungguh Bapa kami tidak bisa melupakan segala kebaikan yang sudah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang nyata Bapa, terima kasih, sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau hebat dan dahsyat buat kami. Ya Bapa, Kau tidak pernah melihat akan dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Biarlah ini menjadi komitmen setiap kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, selalu mencari dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Melihat rupa, amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, sungguh Bapa.
hanya hati setiap anak-anak-Mu Bapa yang Kau cari Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau Bapa. Amin. Hidupku mau menyembah-Mu, Engkau selamat seperti Yesus. Amin. Amin Yesus, terima kasih. Yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, yang terbaik yang ada padaku. Amin. Persembahkan kepadamu, Yesusku, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami telah mengingat akan segala pengorbanan-Mu, segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kami mau berikan yang termanis, yang terindah untuk-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis, Engkau yang terindah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Ajari kami terus ya Bapa, tinggal di dalam Engkau, lebih dan lebih lagi menghargai dan menghormati-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala tipu muslihat iblis kami jauhkan dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Bapa, ajarilah kami kembali hari ini melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa, agar kami dapat dimengertikan dalam setiap kupasan-kupasan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam pelajaran firman Tuhan ya. Dari firman Tuhan ini kita diajari begitu banyak. Saudara mau hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, mari ikuti terus renungan harian ini setiap hari, yang bisa memandu kita, yang bisa memberikan arahan kepada kita. Bukan cuman saya memberikan pada saudara, saya pun juga belajar. Kita sama-sama belajar gitu ya. Karena apa sih? Karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Biarlah di dalam kejahatan dunia kita tidak ikut arusnya, tetapi kita tetap teguh iman kita tetap teguh hati kita, pemikiran kita, cara pandang kita, dan perilaku kita. Setuju? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari di sini tetap ada di dalam 1 Raja-Raja. Ini masih cerita berbicara tentang Obadya ya, masih tetap Obadya, masih tetap tentang Ahab ini ya. Ini hari ini Elia bertemu dengan Ahab, itu ada di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-16 sampai ke-19. Itu dalam judulnya, perikopnya, Elia bertemu dengan Ahab. Loh, gimana Bu? Apa nanti gak perang? Kita lihat aja nanti. Nah,
dari perjumpaan mereka ini, hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta saja. Hamba Tuhan itu saudara dan saya ini adalah hamba Tuhan, orang yang memiliki takut akan dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Itu saudara dikatakan bahwa saudara itu adalah hamba Tuhan. Kenapa saya katakan yang mengenal Kristus? Karena pengajaran kita firman Tuhan Alkitab yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI ya. Jadi sama, dan dari pengajaran-pengajaran yang kita dapat itu menyebutnya Tuhan yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa kita. Wow, panjang banget dan lengkap ya, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan terlebih dahulu, amin. Nah, di sini jadi hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta, evangelis atau pastor, bukan itu, tetapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, sekarang iblis itu menaruh pemahaman yang salah bagi banyak orang gitu, sehingga orang berpikir bahwa dia bukan seorang hamba Tuhan ini yang dikatakan aku bukan pendeta kok, aku bukan penginjil kok, aku bukan pendoa kok, aku bukan apa aja deh pokoknya yang berkaitan dengan pelayanan di gereja. Jangan salah, saudara, sekalipun saudara itu tidak memiliki jabatan evangelis, tidak memiliki jabatan singer gitu ya, tidak memiliki jabatan worship leader gitu ya, pendoa atau pemain musik, saudara itu adalah hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Amin. Hamba itu apa sih? Tuhan suka menyebut hamba karena mau merendahkan hati. Ketika saudara memiliki seorang hamba yang taat dan manut, seneng gak? Gajinya pasti ditambah. Betul gak? Marilah kita menjadi hamba Tuhan yang memiliki kerendahan hati, supaya Bapa kita di sorga sangat bangga memiliki hamba-hamba Tuhan seperti saudara ini. Haleluya. Nah, di sini yang mau saya katakan, Elia bertemu dengan Ahab di ayat yang ke-16. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, apa yang terjadi? Ahab berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku. Nah, mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Dia mau melempar batu sembunyi tangan. Nah, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jelas sekali dari ajaran Isabel. Ahab awalnya tidak, Ahab awalnya dia percaya dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau kita percaya dengan Yesus, tetapi karena dia memiliki seorang istri yang namanya Isabel, akhirnya dia ditarik supaya dia percaya kepada yang lain, yang dikatakan Baal tadi, yang mereka menyembahnya di atas bukit dan yang lain sebagainya, yang membakar ukupan dengan ukupan yang salah di pohon-pohon beringin dan yang lain sebagainya ya. Seperti itu penyembahan Baal, patung-patung itu yang mereka sembah, bukan Tuhan yang hidup. Nah, dan dia mulai berdebat, kamu yang mencelakakan Israel. Dan dengan tegas seorang hamba Tuhan harus berani di dalam menjawab kebenaran ini. Buktinya dia menjawabnya, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Nah, berhala-berhala ini mengumpulkan semua dan Elia akan berperang melawan mereka. Yang mau saya katakan, mari kita memiliki keberanian sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika engkau adalah hamba Tuhan yang benar, maka saya beri judul keberanian seorang hamba Tuhan. Di mana sih letak keberanian seorang hamba Tuhan? Seorang hamba Tuhan adalah seorang yang menyadari bahwa dirinya sudah ditebus oleh Tuhan. Ya apa enggak? Saudara percaya enggak bahwa saudara telah ditebus oleh Tuhan dari segala kutuk dosamu? Ada yang sudah, ada yang percaya, ada yang tidak. Saya katakan semua, katakan iya.
bukan saya memaksa. Ingat, ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosamu telah diampuni. Manusia tidak bisa mengampuni dosa. Iblis tidak bisa melakukan pengampunan dosa. Orang pintar tidak bisa ilmu, orang-orang yang berilmu juga tidak bisa, orang pandai tidak bisa, kecuali Yesus Sang Juru Selamat dan penebus dosa kita. Dialah yang bisa mengampuni dosa kita. Seorang yang menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Saudara merasa bahwa saudara adalah milik Tuhan? Amin. Banyak sekali yang jawab amin ya. Sehingga baginya hidupnya bukan untuk melakukan kehendaknya, tetapi kehendak Dia yang memilikinya. Seringkali kita kalau berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku, bukan kehendak saya yang jadi Tuhan, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi atasku. Karena Yesus pun juga sudah memberikan arahan dan tuntunan yang sedemikian ini. Seorang yang memiliki kerinduan untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan agar dirinya dapat menyenangkan hati Tuhan, dan seorang yang senantiasa taat kepada Tuhan, itulah yang dikatakan hamba Tuhan, bukan hamba setan atau hamba uang, tetapi hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini kita dapat mengerti seorang Raja Ahab bertemu dengan seorang hamba Tuhan Elia dengan kemarahan yang meluap-luap, tetapi Elia dengan berani berkata apa yang dia katakan, kamulah yang mencelakakan Israel. Dengan tegas dia katakan, kamu yang mencelakakan Israel, bukan aku. Kamu kenapa menuduh aku, tetapi justru kamu yang membawa mereka untuk menyembah Baal bersama dengan persembahan-persembahan dari yang diajarkan oleh Isabel. Nah, dari sini kita mulai belajar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa sebagai hamba Tuhan kita harus punya keberanian untuk memberikan jawaban di dalam kebenaran ini. Gak usah takut, kalau saudara benar, jawab saja. Tuhan pasti beserta dengan engkau. Bagaimana Bu caranya? Ada 5 hal. Catat dengan baik ya di sini. Keberanian untuk meninggalkan dosa. Kita harus berani untuk meninggalkan dosa. Bertobat, bukan bertomat. Tetapi banyak orang, hanya sedikit yang berani. Tapi saya mau katakan, mari kita semua bertobat. Mari kita meninggalkan segala dosa kita. Amin. Hal yang kedua, keberanian untuk menghadapi tantangan. Apa sih Bu tantangan itu? Artinya di tengah-tengah tantangan kita tidak menjadi takut. Kita tetap bersyukur apapun yang terjadi. Masalah persoalanmu datang, sakit penyakit mungkin ada, keuangan mungkin juga surut, tetapi kita terus belajar untuk bersyukur. Keadaan rumah yang tidak pernah terjadi, kita tetap bersyukur. Ketika kita bersyukur, di sanalah Tuhan tahu, Tuhan lihat hatiku, gitu ya. Tuh, biarlah Tuhan yang mengerti semuanya. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap tersenyum karena kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Bahkan di balik tantangan kita tahu bahwa Allah punya rencana yang luar biasa buat kita. Mungkin saudaramu meninggal, mungkin orang-orang yang menjadi tulang punggung di keluargamu meninggal dengan tiba-tiba. Bukan karena corona, bukan karena COVID-19 ini atau corona itu, tetapi karena memang sakit gitu. Dan Tuhan izinkan rumahnya sudah selesai dan waktunya sudah habis, tugasnya sudah habis menurut ukuran Tuhan di muka bumi. Kenapa harus ditinggal oleh orang-orang yang sedemikian ini? Kalau orang Jawa bilang cagai rubuh. Waduh, jadi kacau ini, sudah tidak ada siapa nanti yang mau mencari nafkah dan yang lain sebagainya. Papamu sudah nggak ada, mamahmu sudah nggak ada, bagaimana dan bagaimana. Kita yuk terus belajar ya untuk mengucap syukur. Memang hal ini tidak mudah. Kalau itu terjadi, seandainya terjadi pada diri saya sendiri, juga tidak mudah hal ini untuk kita hadapi. Tetapi mari kita sebagai hamba Tuhan yang memiliki hati Bapa, kita terus belajar yang sedemikian ini. Amin.
Mari kita katakan setuju, setuju gitu. Setuju nggak setuju, harus setuju. Karena semua apa yang Tuhan berikan buat kita harus terjadi ya. Tetapi Tuhan tahu batas kemampuan saudara. Percaya deh, semua Tuhan tahu batas-batas kemampuan saudara, dan Tuhan tidak akan memberikan ujian itu melampaui dan melebihi apa yang engkau bisa engkau lakukan. Hal yang ketiga, keberanian untuk hidup terpisah dari dunia. Wow, baru aja loh saya sampaikan, ya ampun kok seperti ini. Iya, kita harus bisa gitu ya. Kalau kita bicara dunia, itu bicara tentang segala kesenangan ya, tetapi hanya sementara. Kesenangan sementara itu adalah hal dunia. Hamba Tuhan harus punya keberanian untuk kehilangan segala kesenangan dunia. Hamba-hamba Tuhan yang sedang bersama dengan saya dimanapun engkau berada, berani mengamenkan ini. Wes, amennya nggak usah tunduk amen gitu ya, jangan amen gitu, tapi amen. Kita harus belajar untuk berani. Saya pun juga belajar sama dengan Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada. Amin. Nah, seringkali kita menyebut diri hamba Tuhan, tetapi ketika kita ditinggalkan oleh lingkungan, kita mulai panik dan akhirnya kembali pada kehidupan lama. Akibatnya sudah menegaskan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa kamu mau beribadah. Ketika saudara mengabdi kepada kedua Tuhan, saudara akan membela yang satu, membenci yang satu. Saudara akan membela yang satu, juga akan membenci yang satu. Tetapi muka saudara kanan kiri si oke, ACDC, kira-kira seperti itu ya. Di depan si A, majikan si A, engkau katakan si B begini dan begitu, baik. Di depan si B, engkau akan katakan, wah si A begini dan begitu, mencarimu muka. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kita harus mengabdi hanya kepada satu Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan jangan mengabdi kepada manusia dan juga kepada mamon. Mamon itu berbicara uang, tetapi di sini kita berbicara manusia. Kita tidak bisa. Karena ketika kita mengabdi kepada dua Tuhan, kita akan diadu domba dan kita akan menjadi bertengkar. Kalau sudah bertengkar, iblis mulai masuk, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita. Yang bekerja siapa? Iblis. Ketika iblis bekerja, dia mulai mencuri di sana. Berkat-berkat Tuhan, berkat kesehatan mulai dicuri, lambung mulai sakit ya, dada mulai sesak, jantung mulai berdebar-debar, kepala mulai pusing, tidak bisa berpikir dengan lampang. Karena apa? Karena iblis mulai bekerja untuk menggerogoti tubuhmu. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Pertengkaran terjadi. Begitu pertengkaran terjadi, sakit penyakit merajalela. Dan akhirnya apa? Pupus dan punah. Tidak ada lagi damai, tidak ada lagi kesehatan, tidak ada lagi yang dikatakan bahagia dan sukacita. Isinya cuma meratap, menangis, salah faham, kecewa, dendam, dan iri hati. Hati-hati, jangan ketipu oleh iblis. Amin. Kita sebagai hamba Tuhan, kita harus berani hidup di dalam kebenaran, dan kita berani untuk mengatasi semuanya dengan hati yang takut akan Tuhan. Faham dari hal yang ketiga? Dari hal yang ketiga ya, seperti itu. Keberanian untuk menghadapi tantangan. Keberanian untuk hidup terpisah dari dunia tadi ya. Yang keempat, keberanian untuk menegur kalau itu salah. Kita harus berani untuk menegur. Berani untuk menegur di sini bukan berarti berani berbicara di mimbar dan menyinggung orang lain, bukan. Tetapi menegur di sini bukan berarti nyemoni. Tahu nyemoni apa ya? Nyemoni itu bahasa Indonesianya apa ya? Nyemoni. Kalau bahasa Jawa nyemoni ya. Coba tanya deh sama yang apa bahasa Indonesianya ya. Jadi kita enggak
harus berani untuk berkata-kata yang sedemikian ini. Berani untuk menegur di sini bukan berarti berani bicara di mimbar dan menyinggung orang lain. Pendeta dan gereja lain keberaniannya di sini adalah keberanian untuk menegur langsung jika seorang itu salah dan telah melanggar kebenaran. Menegur bukan berarti asal membongkar kesalahan orang lain, tetapi menegur dengan wibawa dan lemah lembut. Menegur di saat yang tepat dan dengan cara yang tepat, mempergunakan bahasa yang tepat dan juga di tempat yang tepat. Jadi tidak boleh sembarangan atau sembrono. Kita di gereja, di mimbar, di banyak jemaat, wah dia begini, itu sangat-sangat tidak etis sama sekali. Ketika saudara memiliki kasih dan cinta Bapa, panggil itu, diajak ke dalam, diajak berbicara 6 mata atau 8 mata dengan orang-orang yang bersangkutan dan mulai kita berbicara, atau 4 mata terserah gitu ya. Tetapi kalau saudara menegur di mimbar itu adalah hal yang tidak tepat sama sekali dan Tuhan tidak izinkan. Tetapi biarlah ditegur berdua seperti Ahab dan Elia. Mereka berdua 4 mata, mereka saling menegur. Dan ketika Ahab berkata kepada Elia, engkau yang merusak Israel, justru kamu yang ini kan Israel, yang merusak Israel. Buktinya semua kamu bawa untuk menyembah kepada Baal yang dipimpin oleh Isabel ini. Paham ya, di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita nggak boleh menegur itu sembarangan, tetapi kita cari tempat yang tepat, waktu yang tepat. Amin. Dengan orang-orang yang tepat. Jadi tidak mengobrolkan permasalahan orang lain. Paham ya, di sini sebagai hamba Tuhan kita harus berani, tetapi keberanian seorang hamba-hamba Tuhan itu tidak boleh konyol. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan kata, "Loh Bu, saya jemaat." Ya itu justru jemaat itulah hamba Tuhan. Amin. Ketika saudara mendapatkan jabatan seorang hamba Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Hal yang kelima, keberanian untuk menghadapi roh-roh kegelapan. Ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara memiliki otoritas kuasa, saudara sudah diurapi, jangan takut untuk menghadapi dari segala kegelapan ini. Keberanian untuk menghadapi roh-roh kegelapan. Orang seperti ini menyadari betul bahwa roh yang ada dalam dirinya lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Ada amin? Roh yang ada di dalam saudara itu jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Jadi roh yang ada di dunia tidak bisa berkuasa untuk saudara memperbudak saudara, karena saudara memiliki roh Allah yang lebih besar dari segala yang ada. Jangan kita menyebut diri hamba Tuhan tetapi takut pada setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Itu bukan hamba Tuhan, itu hambanya setan. Berarti berkompromi, karena Tuhan yang saudara sembah itu adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang melayani saudara dan kita melayani Dia. Ketika saudara memiliki hati yang sedemikian, itu yang terhebat dan luar biasa. Tugas hamba Tuhan adalah menghancurkan segala roh-roh kegelapan. Amin. Jangan, waduh ada orang yang minta doa karena kegelapan, waduh takut, maaf gak bisa, saya harus doa puasa 40 hari 40 malam dan saya tidak boleh tidur baru saya bisa menguduskan rumah saudara. Hai, saya katakan mari hamba-hamba Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, otoritas kuasa ada di dalam tanganmu. Kalau engkau belum siap untuk melayani, jangan engkau katakan yang demikian. Katakan dengan kata-kata yang lebih manis, dengan kata-kata yang lebih sopan. Jangan seperti ini. Kalau saudara mengatakan seperti ini, sama dengan kuasa saudara itu tidak ada apa-apanya, lebih berkuasa setan daripada saudara. Ada amin. Setuju dengan apa yang saya katakan? Ya, kita harus mengatakan, oke, saya akan datang dan saya akan, percayalah kuasa yang ada di dalam saudara jauh lebih besar dari segala kuasa roh apapun yang ada di muka bumi ini. Karena itu berdiri tegak, ingatlah bahwa Tuhanlah pembela kita.
Karena pembela kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Maka dari itu jangan takut, beranilah untuk menghadapi semuanya. Keberanian seorang hamba Tuhan untuk mengatasi dalam segala hal. Amin. Demikianlah pengajaran yang Tuhan berikan buat kita hari ini, yang diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu mengucap syukur dan hamba-Mu memberkati anak-anak-Mu. Biarlah tidak ada lagi Tuhan roh ketakutan atas mereka. Biarlah kami semua boleh berani untuk berbicara di dalam kebenaran yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus-Mu sendiri, Bapa. Karena kami percaya bahwa roh yang ada di dunia ini tidak berarti bagi kami, karena roh yang ada di dalam kami semua adalah roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Bapa, terima kasih, sungguh hamba-Mu bersyukur Tuhan, dan kami semua Bapa akan tetap belajar di dalam kebenaran firman-Mu, pengertian-pengertian yang Kau berikan setiap hari, dan biarlah setiap kami boleh bertumbuh dimanapun anak-Mu berada, siapapun mereka yang mengikutinya. Bapa, Engkau turun tangan mengurapi dan memberkati anak-anak-Mu ini di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.